المصنف شيخ جلال الدين محمد بن محمد بن أحمد بن محمد المحلي والشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وخصوصيتهما في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Tsumma tawallaitum. Ayat ini masih berhubungan atau lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana Allah mengambil perjanjian terhadap Bani Israel. Perjanjian untuk apa? Agar mau menerima kitab Taurat. Bahkan di ayat sebelumnya Allah sampai mengancam kepada Bani Israel, jika tidak mau menerima kitab Taurat, maka gunung yang ada itu akan dilemparkan kepada kaum tersebut, kepada Bani Israel. Sampai warafa'na fawqakumut tur. Lalu diangkat gunung, dicabut oleh Allah gunung itu dari dasarnya, diancamkan kepada Bani Israel, karena mereka awalnya memang enggan untuk menerima kitab Taurat. Karena secara pandangan Bani Israel ya seperti itu, orang Israel kan tidak mau ruwet, karena kitab Taurat pasti berat, aturan mainnya berat, banyak aturan-aturan yang akan memberatkan dirinya secara pandangan orang-orang Bani Israel. Lalu karena dipaksa oleh Allah, lalu mereka akhirnya mau, walaupun dengan keterpaksaan lah, kira-kira begitu. Jadi Allah penekanannya khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaitum, kemudian tawallaitum, berpaling siapa kalian. Tsumma, kemudian tawallaitum, berpaling siapa kalian. Ai a'radtum, menyalahi siapa kalian. Menyalahi, berpaling. Mim ba'di dzalika, setelah hal tersebut, dari setelah kejadian tersebut. Kejadian apa? Al-mitsaqi, yaitu perjanjian. Kalau dimaknai secara bebas, mim ba'di dzalika, setelah perjanjian itu. Kalian berpaling setelah perjanjian itu. Berpaling dari apa? Anit ta'ati, dari taat, dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ketaatan. Ini pernyataan dari Allah. Orang Israel yang memang seperti itu, melakukan taat sebentar, setelah itu biasanya mengabaikan, berpaling, menyalahi lagi. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Falaula, seandainya bukan, fadlullahi, karena anugerah Allah, alaikum, atas kalian,
seandainya bukan karena anugerah Allah alaikum yang diberikan atas kalian, wa rahmatuhu dan rahmat Allah, apa kasih sayangnya, lakum terhadap kalian, bitaubati dengan menerima taubat siapa Allah, atau memberikan kesempatan untuk bertaubat siapa Allah kepada kalian, au ta'khiril azabi atau menangguhkan azab, atau mengakhirkan azab, menangguhkan. Jadi fadl di sini maksudnya at-taubah, memberikan kesempatan untuk bertaubat. Ini fadl dari Allah. Rahmatnya Allah apa? Ta'khirul azabi, menangguhkan siksaan. Jadi seandainya bukan karena anugerah fadlnya Allah yang diberikan kepada kalian, atau seandainya bukan karena rahmatnya Allah kepada kalian, lakuntum niscaya ada siapa kalian minal khasirina, termasuk orang-orang yang merugi. Al-halikina, orang yaitu orang-orang yang celaka. Demikian besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, termasuk diantaranya terhadap ya Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, yang seringkali melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih seringkali mentoleransi, mentolerir, menangguhkan yang namanya azab dan memberikan kesempatan untuk bertaubat. Seandainya tidak ada rahmat Allah, pastilah mereka langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya. Tapi Allah kan maha bijak ya, senantiasa memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat dan menangguhkan azab. Azab itu ditangguhkan agar mereka banyak kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal waktu itu sudah kaum Israel ini banyak menentang, melanggar apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernyataan. Ini Allah mengupas lagi gambaran-gambaran kepada orang-orang umat-umat yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Bukankah Allah telah seringkali memberikan kesempatan kepada kalian ini untuk bertaubat dan mengakhirkan azab? Dan kalau dari perjalanan ayat sebelumnya kan memang seperti itu. Ibri iman nawasalwa malah tak cocok ke orang Israel kan, minta makanan-makanan wa gisaiha wa basaliha wa fumiha wa adasiha kan seperti itu ya, malah minta bawang-bawang segala kan. Masih kurang apa Allah? Seandainya Allah langsung berkehendak, ya lakuntum minal khasirin, untuk mengadab kalian, pasti Allah akan langsung membinasakan kalian. Karena apa? Ya Allah tak punya kepentingan kepada kalian. Kalian yang punya kepentingan kepada Allah. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَلَقَدْ, dan demi sungguh-sungguh. Lamun qasamun, lamnya itu lam sumpah, lam qasam, sumpah. Jadi dimaknai demi sungguh-sungguh, lamnya sudah sumpah, qadnya itu sebagai litahqiq, pernyataan ya, atau litaukid, penegasan. Walaqad alimtum, dan demi sungguh-sungguh alimtum, kalian telah mengetahui. Araftum, ya mengetahui siapa kalian. Alladzina, terhadap orang-orang, i'tadau, yang telah melampaui batas. Siapa alladzina? Yang telah
melampaui batas, ay tajawazu al-hadda, artinya tajawazu melampaui mereka al-hadda akan batasan-batasan. Artinya orang-orang yang melampaui batas. Minkum, yang ada di antara kalian, fis sabti, di dalam kaum Sabat, atau fis sabti, di dalam hari Sabtu. Orang-orang yang melampaui batas dari kalangan kalian fis sabti, pada hari Sabtu. Apa yang terjadi pada hari Sabtu ini? Bisoidis samaki, dengan berburu ikan. Bisoidis samaki, dengan berburu ikan. Wa qad nahaina, dan padahal sungguh telah kami larang hum, kepada mereka, anhu, dari berburu ikan pada hari Sabtu. Mereka dilarang berburu ikan pada hari Sabtu waktu itu. Wahum, dan adapun mereka orang yang alladzina tadau ini, ahlu ailati, yaitu adalah penduduk Ailah. Ini apa? Pesisir pantai, penduduk pesisir pantai di Laut Merah, kota Ailah. Jadi umatnya Nabi Musa itu banyak yang jadi nelayan, berburu ikan. Cuma pada waktu itu Allah memberikan kekhususan kepada Bani Israel ini, hari di mana kekhususan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu hari Sabtu. Kalau kita kan fokus hari Jumat. Dulu hari Sabtu. Jadi Allah memerintahkan kepada penduduk Ailah, ya Bani Israel ini, agar hari Sabtu mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh berburu ikan. Tapi di balik itu awalnya mereka taat kepada Allah. Hari Sabtu mereka fokus beribadah kepada Allah, ya Jumatan lah, atau Sabtuan. Sabtuan kan bahasanya Sabtuan, kalau sekarang kan Jumatan. Jadi mungkin benih pasar sape ya. Pasar sape kan Satuan, itu maksudnya pasar sape. Kalau dulu Satuan itu hari di mana harus difokuskan, dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menguji, lama-lama diuji oleh Allah, apakah orang-orang Israel ini, penduduk kota Ailah ini, akan tetap tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu diuji oleh Allah pada hari Sabtu, pas ikan itu banyak bermunculan. Ya banyak cukup. Lalu mereka mulai tergoda. Jadi di sini Allah ingin menguji sebuah kualitas seorang hamba. Sejauh mana pengabdian hamba? Maukah pengabdian itu, pengibadahan itu ditukar dengan dunia? Tapi kok malah sebagian itu memang ada yang membangkang. Pada hari Sabtu malah mereka berburu ikan, saidus samak namanya. Berburu ikan, mancing ya, majeng ya, apanya mana, nelayan lah. Itu disebut saidus samak. Kalau disingkat itu sod dan sin, saidus samak. Jadi waktu itu saya pernah ini kan, dulu sempat ada pengungsi dari mana itu, dari Irak apa dari mana, yang ada di Pasir Putih. Hah? Bukan, dia masih berbicaranya, ngomongnya logatnya Arab. Dari mana, pokoknya ada di Pasir Putih. Dia ngomong, awalnya saya tidak paham. Hayya bina sos, apa sos? Iya, mari kita sos. Nah, ternyata itu disingkat, so itu samak. Oh, ngajak mancing. Ngajak mancing. Saya kan tidak paham. Ternyata orang Arab itu ampuk akad singkat kia. Sos, so itu samak. Ya, betul kan? So itu samak itu berburu ikan.
karena mereka membangkang perintah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Fakulna, kemudian kami berkata lahum, terhadap mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan khasiina, ialah kera khasiina yang buruk, ai mub'adina, yang terkucil, yang dikucilkan, mub'adina, yang dikucilkan, khasiin, buruk rupa, karena mereka suka membangkang. Inilah seringkali orang itu tak lulus ujian di saat diiming-imingi dengan sebuah kenikmatan. Orang itu bisa lulus ujian di saat seringkali diuji dengan sebuah kesengsaraan. Pasti dia sadar ini semua ujian dari Allah. Tapi di saat diuji dengan sebuah kemewahan, kadang seringkali mereka itu lalai, lupa dari ujiannya. Lalu pertanyaannya, apakah orang-orang beriman itu masih diuji oleh Allah? Pasti. Namanya ujian itu berlaku untuk siapapun. Ujian itu bukan cuma untuk orang yang tak beriman. Bahkan orang beriman itu lebih tinggi kualitas ujiannya ketimbang orang-orang yang imannya tipis. Terus bentuk dalilnya itu apa? Di surat Al-Ankabut itu ada, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di ayat kedua itu. Di ayat kedua kan ada di surat apa itu Al-Ankabut, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak akan diuji? Pernyataan mereka salah. Allah itu akan menguji siapapun, lebih-lebih terhadap orang beriman. Karena yang ingin Allah ambil dari sisi keimanan seseorang itu adalah kualitasnya, sejauh mana keimanan orang tersebut, sehingga di saat dia lulus dari ujian maka dia pantas menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala secara pandangan Allah. Hanya kemarin kita pembahasannya, keimanan itu kan 70% ya. Amaliyah bisa anggaplah 30%. Jadi 70 banding 30 kan. Tapi jika dua-duanya dilakukan sehingga akan menjadi sebuah pernyataan penghambaan yang berbuah 100% lah, kira-kira begitu. Ada orang ibadah malolo, ibadah ke Allah, apa jeng mau semacamnya. Ya mungkin dia melampaui perbuatan sekitar 30% saja. Tapi selebihnya keimanan itu, kesabaran, iman itu tercakup di dalamnya sabar, ikhlas dan semacamnya. Itu yang mendominasi sehingga keimanan itu 70%. Kun para iman malolo tapi tak apa jengki percuma ya. Jadi semuanya itu harus diimbangi atau bisa dijadikan antara ibadah zahiriyah dan ibadah batiniyah itu 50-50, 50-50. Jadi saling melengkapi. Jadi ujian itu bervariasi. Bahkan bagi orang yang kualitas keimanannya semakin kuat, maka ujiannya semakin dahsyat. Paling dahsyatnya ujian itu dialami oleh para anbiya. Karena ada hadis asyaddul bala indan nas al-anbiya tsummal awliya fal amsal fal amsal fal amsal. Asyaddun nas, paling dahsyatnya ujian yang dialami oleh manusia. Asyaddul bala indan nas, paling dahsyatnya ujian yang dialami oleh manusia. Itu yang pertama al-anbiya, para nabi. Karena tingkat keimanannya sudah luar biasa. Setelah itu sumal auliya, para wali. Terus selanjutnya sumal amsal atau fal amsal. Sumal amsal fal amsal, atau orang yang menapaki, hampir menaiki derajat kewalian orang mukmin. Ya, pada Citedi, seperti Citedi diuji. Ya mungkin kalau diuji dari fakir, mungkin Citedi mampu. Masih ingat, wah ini ujian dari Allah. Diuji kaya, ini
titipan Allah. Tapi kalau di saat diuji wanita ini kan repotnya. Mau atau enggak kan gitu. Tapi kayaknya kebanyakan maunya. Jadi semuanya serba ujian. Tujuannya apa Allah menguji semua? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar untuk apa? Penyeleksian ini tujuannya agar lebih jelas ayyukum ahsanu amala. Yang mana di antara kalian ini yang lebih bagus perbuatannya? Di surat apa itu? Tabarok ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena surga ini mahal. Surga itu mahal. Jadi Allah betul-betul harus menseleksi umatnya yang layak untuk masuk surga nanti. Detimun pas bensaromban, surga itu sesuatu yang tidak boleh dicemari oleh noda-noda sedikit pun. Jadi semuanya harus steril, harus bersih. Kotui vaksin gelu, kotui vaksin, harus betul-betul steril. Terus di karantina dulu, ya itu. Baru setelah itu dia boleh masuk layak nominasi penduduk surga. Ya kalau tak lulus ya seperti ini akibatnya. Qiradatan khasiin, menjadi kera yang dikucilkan, mub'adin. Coba Pak, secara pandangan Allah buruk, ya, secara pandangan manusia juga buruk. Paling tidak pilih antara salah satunya lah. Mau milih secara pandangan Allah, secara pandangan manusia. Syukur-syukur kalau keduanya secara pandangan Allah bagus, secara pandangan manusia bagus. Kan mending masih secara pandangan Allah bagus walaupun secara pandangan manusia buruk kan? Masih mending kan? Tapi kalau sudah dua-duanya fatal, atau memang secara pandangan manusia bagus, yang tak nyaman dia dari jika secara pandangan Allah buruk, secara pandangan manusia bagus. Sorbanan nih. Iya. Angkui imamah atau angkui gamis. Tapi secara pandangan Allah ya tidak dapat nadhrah, tidak ada perhatian sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala, kan rugi. Atau lebih fatalnya, secara pandangan Allah coba, secara pandangan manusia tak bagus sekali. Atau yang paling sedang lah, paling setidak-tidaknya secara pandangan manusia walaupun dipandang buruk oleh manusia, tapi secara pandangan Allah bagus, itu kan masih banyak harapan. Karena pada hakikatnya Allah kan yang akan menilai. Syukur-syukur fadolnya lagi, lebih utamanya lagi, afdolnya lagi. Secara pandangan Allah bagus, ya secara pandangan manusia bagus. Ini baru masuk kepada hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi sinkron. Secara ikatan kepada Allah bagus, hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus. Kalau fatalnya ya seperti ini, seperti kera yang dikucilkan. Di sini memang ulama tafsir itu bermacam-macam. Secara pandangannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli di sini, ini secara fisik memang apa? Kaumnya Nabi Musa ini dirubah bentuknya seperti betul-betul kera itu. Ta'awa, artinya dia berkumpul ya seperti kera. Apa? Adnaban, memiliki ekor, ya pokoknya ngaruh, tak nyaman sangat nih. Tak tahu nih mbak taruh dia buntok kan. Nah, iya. Dia berkumpul sekelompok, tidak secara keseluruhan. Orang Israel ini yang dikutuk oleh Allah menjadi kera. Di sini di Israel ini ada tiga kelompok. Yang pertama, kaum yang pertama yang menasihati seperti ini. Apakah kamu akan melanggar perintah Allah dengan cara melanggar bahwa hari Sabtu itu dikhususkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, pelakunya dari yang diperingatkan itu ya pelakunya ini. Yang ketiga, yang apatis. Ada. Jadi di penduduk itu menjadi tiga kelompok. Kelompok yang ketiga itu apatis, cuek lah, kendak-kendak. Nah, terserah. Kok mau apa? Menolong mereka, pada akhirnya mereka akan dikutuk oleh Allah. Jadi orang-orang Israel itu paham karena mereka pedomannya Taurat itu sudah ada. Orang yang pertama karena peduli memberikan nasihat, jangan, nanti dikutuk oleh Allah. Yang ketiga ya ini. Yang kedua, ya akhirnya betul-betul dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama mengatakan yang dijadikan apa? Yang dimaksud dengan kunu qiradatan khasin ini perilakunya, sifatnya.
fisiknya tetap sebagaimana manusia biasa, tapi perilakunya sangat buruk sehingga diibaratkan seekor kera. Ini silahkan kalian mau ikut yang mana terserah. Kalau ikut secara pendapatnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, ya kunu qiradatan khosin, maksudnya mereka betul-betul secara fisik berubah menjadi seekor kera, memiliki banyak bulu. Ya, di sini sekujur tubuhnya kera sudah dan memiliki ekor. Fakanu, sehingga jadilah mereka akan qiradatan khosin. Di sana tidak ada hanya ya. Ya. Fakanu, setelah mub'adin itu fakanu halaku. Fakanu, jadilah mereka. Di sini ada hanya, yang tidak apa-apa, bentuk penjelasan juga kepada qiradatan. Jadilah mereka akan kera. Wahalaku, dan binasa siapa mereka yang dikutuk menjadi kera ini, ba'da thalathati ayyamin, setelah 3 hari kemudian. Jadi ini tidak ada keturunannya. Jadi kalau tentang pembahasan bahwa kera itu dianggap dari umatnya Nabi Musa, itu sesuatu yang salah. Kera itu memang sudah ada dari sebelumnya. Jadi manusia, umatnya Nabi Musa ini dikutuk menjadi kera ya karena memang perilakunya begitu buruknya kera. Sehingga ini menjadi ibrah namanya, menjadi pembelajaran tersendiri. Tapi setelah mereka dikutuk menjadi kera, berbulu sedemikian ya, berwujud kera, lalu Allah membinasakan mereka setelah 3 hari kemudian. Jadi hidupnya cuma 3 hari, setelah berubah jadi kera, setelah itu mati mereka semuanya langsung serentak. Artinya orang-orang yang dikutuk jadi kera ya langsung mati setelah 3 hari kemudian. Jadi tak sempat nanti keturunan, tak tahu keturunannya keturunan ekstra ya, langsung 3 hari langsung jadi janin, dia beranak, tidak mungkin. Jadi kera-kera yang ada itu di hutan ya bukan dari umatnya Nabi Musa, bukan. Memang kera itu ada dari sebelumnya sudah. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. فَجَعَلْنَا, lalu kami jadikan akan siksaan tersebut, ay tilkal uqubah, artinya siksaan tersebut, nakalan akan pelajaran, nakalan sebagai pelajaran, ay ibratan, yaitu sebagai pelajaran, mani'atan, halnya sebagai pencegahan atau penghalang, pencegahan, min irtikabi mithli ma amilu, min irtikabi, dari melakukan, mithli seperti sesuatu atau apa-apa, amilu yang telah mereka lakukan. Jadi ini sebagai bentuk pelajaran dari Allah. Tujuannya apa? Memberikan gambaran seperti ini Allah, mani'atan, sebagai pencegahan. Kalau sudah dijadikan seperti ini, umumnya orang kan akan takut ya. Mun pas teti motak ya kan tak nyaman. Cita itu harusnya jenggot agak dicukur dikit ya. Takutnya kan. Ada sebuah pertanyaan ini sedikitlah relaksasi pikiran. Bedanya profesor sama kera apa? Hah? Bedanya profesor sama kera apa? Hah? Kalau profesor kan kepalanya yang botak, ya. Profesor pasti identik dengan kepalanya botak. Tapi kalau kera pantatnya yang botak. Coba lihat kera botak, ini pantatnya tak kira berdobu. Ini sebagai guyonan saja. Ya. Artinya orang itu kalau sudah terhina itu pasti terbalik. Profesor tidak ada rambutnya di kepalanya botak, itu lambang kehormatan.
berarti orang itu dianggap jenius. Sampai saking dianggap jeniusnya Imam Ghazali itu digambar sampai gambar botak. Iya kan? Ada kan posternya Imam Ghazali, lukisannya itu. Saking dianggap Imam Ghazali itu adalah orang yang jenius, pelukisnya itu digambar botak. Sampai pernah Kiai As'ad itu tak kasokan, sempat duka. Imam Ghazali tidak seperti itu. Karena Kiai As'ad itu memiliki karomah, sempat bertemu dengan Imam Ghazali waktu berguru kepada seorang syekh di Mekah. Itu karomahnya. Mun wali kan nyaman, ngaji langsung kepada ahlinya, kepada sentralnya. Jadi tak ngaji Ihya Ulumuddin seperti ini, langsung kepada ahlinya, kepada pengarangnya. Kamu masuk, As'ad, kamu masuk ke kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, tiba-tiba ada orang itu katanya dalam kamar itu, di dalam kamar gurunya. Itu orangnya tampan, pokoknya bercahaya banget. Kaget kayak keluar itu. Keluar, takut. Maksudnya ya bukan takut apa, sungkan lah. Karena masuk kamar, gurunya itu nggak ngasih tahu kalau di dalam kamar itu ada orangnya kan. Cuma ada perintah disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan, masuk kamar. Begitu masuk ada orang, dan orang ini penampilannya sangat wibawa, ganteng ya kira-kira kayak saya lah ya. Kan pun ganteng aja, cuma kan alim mah. Ma paju kan, soalnya mau tak paju, tak ma paju ya tak paju-paju kan. Bercahaya kayak saat itu, kaget, sungkan, keluar. Loh kenapa keluar katanya gue? Ada orangnya saya di dalam. Ya masuk saja, kamu ngaji aja kepada beliau. Ya saya tanya siapa beliau? Ya itu Imam Ghazali. Imam Ghazali. Ya akhirnya kayak saat sempat ngaji langsung kepada Imam. Ini karomah yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok sebelah. Secara fakta, jujur-jujuran baik saya, tidak mau ditutup-tutupi. Ya. Yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok sebelah. Ya sebelahnya, sebelah kiri atau sebelah kanan terserah. Yang penting kelompok sebelah sudah. Yang merasa yaitu kelompok yang mana yang merasa yang tak memiliki karomah seperti para wali-wali yang dimiliki oleh ulama ahlu sunnah, yaitu sudah. Biar mereka sendiri yang merasa. Saya tidak mau ngomong kelompok apa, tak perlu dinyatakan, karena sesuatu yang merasakan ya pasti dirinya lah, seperti itu guys. Makanya guys, sempat komplain poster-poster banyak kalau dulu di acara maulid ya, acara maulid terus acara imtihan kan banyak orang jualan poster ya. Itu sempat disuruh jangan dijual itu sama yayasan, karena Imam Ghazali tidak seperti itu. Tapi imajinasi orang pelukis kan seperti itu, menganggap orang itu jenius ya diidentikan dengan bot. Tapi mun kerah sabolika kan, sesuatu yang tidak jenius malah mungkin otaknya ada di pantatnya, mungkin seperti itulah kira-kira. Kenapa? Kera seperti itu. Kera itu dianggap cerdas, padahal tidak. Coba kamu itu kalau ada tanaman yang dirusak kera ya, kera perusak jagung, diambilkan jagung saja, masukkan ke dalam tempurung kelapa, seukuran biji jagungnya masukkan ke tempurung kelapa itu, seukuran genggaman lah. Harusnya itu kalau dia habis mengambil kelapa kan, sedikit kan akan begini, dia tetap menggenggam, akhirnya tidak bisa keluar dari tempurung kelapa itu. Dia tak jenius karena otaknya ada di pantat, kaburu-buru. Jadi tidak bisa menganalisa. Banyak yang terjebak kera itu. Masuknya enak kan, padahal masuk ke tempurung kelapa ke lubangnya itu kan begini. Harusnya keluarnya kan juga begini. Masuknya begini ke dalam, menggenggam ngambil jagung itu, keluarnya iya tak kancing itu. Harusnya kalau begini kan lepas deh. Ya itulah kera, karena otaknya ada di belakang. Makanya identik botak itu ada di belakang kera. Ya secara analisa begitulah, riset tidak cita di mana jadi gambaran seperti itulah kira-kira. Banyak hal-hal yang, tapi memang ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah lebih buruk. Coba buka juz 6, saya kasih tanda tadi itu di juz 6 itu. Anggaplah ya kajiannya kajian sharing.
Qul hal unabbiukum di ayat 60 itu. Surat Al-Maidah. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalik matsubatan indallah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Awal kacanya wa idza nadaitum itu ya. Qul, katakan Muhammad, hal unabbiukum, maukah aku ceritakan kepada kalian atau aku jelaskan kepada kalian bisyarrin min dzalika, yang lebih buruk daripada itu. Matsubatan indallah, yaitu orang la'anahullah, yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaihi, yang dimurkai, yang murka Allah kepada orang tersebut, yang dimurkai Allah. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Lalu Allah menjadikan mereka al-qiradata, ya kera, wal khanazira, khinzir apa? Babi, wa 'abadat taghut, dan dijadikan sebagai penyembah berhala. Ulaika syarrum makana, mereka paling buruk tempatnya. Wa adallu an sawa'is sabil, dan paling sesat dari jalan-jalan yang lurus. Jadi Allah itu bukan cuma menciptakan umat Nabi Musa ini menjadi kera, tapi ada yang memang dijadikan oleh Allah itu dikutuk menjadi babi. Semuanya tamsil. Babi itu kan sesuatu yang paling buruk dalam kehidupan. Babi itu kenapa diharamkan dalam agama Islam? Karena secara syariat penyembelihan Islam itu harus ada leher. Harus ada leher. Babi ada lehernya tidak? Tidak ada. Itu sebagai bentuk pelarangan Allah di sana satu. Jadi hikmah masih pelarangan tentang keharaman banyak. Yang kita tak mau bahas babi, tidak. Ini keluh. Terlalu banyak jareta, tak mare-mare. Pengennya saya dari tadi baca per kalimat sudah selesai. Wallahu a'lam, kan harusnya seperti itu. Ini terlalu banyak jareta. Karena Al-Quran begitu luar biasa. Sampai kalau dikupas satu ayat sekalipun itu, bahkan gandengan dengan ayat lain itu sangat berkesinambungan. Al-Quran memang seperti itu. Jadi Al-Quran antara ayat satu dengan ayat yang lainnya itu tidak pernah bertentangan. Itu uniknya Al-Quran. Itu mukjizat, salah satu mukjizatnya Al-Quran, tidak pernah bertentangan. Kalau kalian baca kitab-kitab yang lain pasti lucu, unik ya. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, atau perjanjian yang tengah-tengah, tak tahu lah. Setengah baru, setengah lama maksudnya ya. Memang Al-Quran seperti itu, tidak pernah bertentangan Al-Quran. Lalu Allah menjadikan siksaan tersebut sebagai pelajaran, tujuannya mani'atan min irtikabi mithli ma amilu, sebagai pencegahan dari melakukan perbuatan seperti yang telah mereka lakukan. Hal ini pelajaran untuk siapa? 5 baina yadaiha, 5 terhadap umat-umat baina yadaiha yang ada di zaman alladzina tadau, yang ada di hadapannya maksudnya. Manya di sini maksudnya kepada umat. Wama, dan kepada umat-umat khalfaha yang datang setelah alladzina tadau, setelah orang-orang yang melampaui batas itu, umat di kemudian hari. Ai artinya lil umamil lati fi zamaniha wa ba'diha. Ini artinya ibrah itu Allah berikan terhadap lil umam, terhadap umat-umat allati fi zamaniha, yang ada di dalam zaman itu tadi, yang di zamannya manusia yang dikutuk itu, wa ba'diha, dan setelah zaman tersebut. Jadi orang yang menyaksikan waktu itu yang nutut kepada zamannya ya, wah langsung kaget juga. Ada bentuk peringatan langsung, karena dia, makanya bahasa Allah itu pertamanya walaqad alimtum, ya kan, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti fakunna lahum, karena mereka langsung menyaksikan. Dan alimtum kedua maksudnya araftum, ini hal ini sudah masyhur, ini sudah jelas di kitab apapun itu semuanya dijelaskan. Baik di kitab Injil itu ada bahwa kaumnya Nabi Musa yang dijadikan kera itu ada dijelaskan. Ini araftum. Bagi orang yang tidak nutut ya araftum, bagi orang yang nutut ya alimtum, langsung mengetahui secara iyanan, secara melihat secara langsung. Wa mau'izatan, dan sebagai peringatan
wa mau'izatan, dan sebagai peringatan lil muttaqina, terhadap orang-orang yang bertakwa. Jadi uqubah itu, siksaan tersebut juga sebagai peringatan lil muttaqina, terhadap orang-orang yang bertakwa. Bertakwa terhadap siapa? Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khussu, dan mengkhususkan siapa Allah terhadap mereka. Mereka siapa nih? Al-muttaqin bidzikri, dengan peringatan, li'annahum, karena sesungguhnya al-muttaqina, li'annahum, karena sesungguhnya mereka al-muttaqin, al-muntafi'una, adalah orang yang bisa mengambil manfaat, biha, terhadap mau'izah atau bidzikri, bihilafi ghairihim, berbeda dengan selain mereka, bihilafi ghairihim, berbeda dengan orang-orang selain mereka. Maksudnya Allah begini, kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ini pengkhususannya sebenarnya kepada orang-orang yang takwa, peringatan ini, walaupun bahasanya Allah itu tamsilnya terhadap ibrahnya itu untuk orang-orang umum, siapa saja, untuk umat semuanya, baik dari kalangan orang Yahudi, Israel, dan semuanya. Tapi pengkhususannya terhadap orang-orang yang takwa. Kenapa demikian? Wa khussu bidzikri, karena mereka dikhususkan sebagai untuk apa? Dengan berupa peringatan, li'annahum, karena mereka orang-orang takwa ini al-muntafi'una biha, orang yang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari kejadian tersebut gitu. Lebih mampu mengamalkan terhadap kejadian-kejadian yang telah dia pahami. Bi khilafi ghairihim, berbeda dengan orang, itu kan cuma terjadi kepada umatnya. Orang lain kan pasti yang tak memiliki konsekuensi sifat ketakwaan dalam dirinya kan akan menganggap seperti itu kan terjadi kepada umatnya Nabi Musa. Beda, kalau di sini kan tidak mungkin terjadi seperti itu. Tapi kalau orang takwa semuanya itu akan menjadi peringatan untuk dirinya. Orang takwa itu beda dalam hal apapun, mulai perjalanan Nabi Adam sampai sekarang itu akan dijadikan sebuah bentuk pelajaran dan peringatan untuk memotivasi dirinya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi khilafi ghairihim, berbeda dengan orang yang di luar takwa, maksudnya yang tak memiliki kualitas takwa. Nabi Adam kan dulu memang terjadi seperti itu. Ya Nabi Musa umatnya warna. Kalau di sini kan tidak ada. Tapi tiba-tiba langsung temu bodoh bala bencana. Untung tak tiba-tiba bibi pangeran. Teng medeng. Tapi memang di akhir zaman Allah memang menunda setiap bentuk apapun itu karena memang ada kontrak dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kontraknya seperti apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tapi bumbu-bumbu bencana itu ada. Bencananya tidak secara mutlak terjadi, tapi bumbu-bumbunya ada. Fenomena-fenomena yang terjadi ya sedikit ya, agar manusia itu ingat, walaupun kontraknya jelas, tapi Allah tak akan pernah meninggalkan setiap apapun yang terjadi terhadap hamba-hambanya. Memang kontraknya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak akan mengadab kepada satu kaum wa anta fihim, selama engkau Muhammad fihim, ada di tengah-tengah mereka. Ini termasuk wa'anta, termasuk kitabnya ini, termasuk wa'anta. Karena yang membawa risalah ini, membawa kita adalah Rasulullah. Artinya selama Al-Quran diamalkan, apa yang menjadi syariat-syariat Islam itu diamalkan, itu masuk wa'anta di dalamnya. Ikut. Maksudnya di sana, selama apa yang diperintahkan oleh Rasulullah baginda Muhammad itu masih dilaksanakan, Allah tidak akan mengadab kepada satu kaum. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab kepada satu kaum selama kaum itu masih suka beristighfar. Itu kan untung banyak orang yang istighosah ya. Iya kan? Memohon ampun kepada Allah, mewakili dari yang lainnya. Tapi hati-hati. Di juz 10 itu apa? Di juz berapa itu? Di juz 9 surat Al-Anfal itu kan Allah juga menegaskan wattaqu fitnatan
la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syahidun. Hati-hati. Juga jangan terlalu enteng. Walaupun masih banyak orang istighfar, ya, pasti urusannya disa ngampungah. Jangan ngampung malolo. Karena di saat dosa, maksiat, pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Allah sudah semakin merajalela, maka Allah tidak segan-segan menurunkan azabnya. Hati-hati. Walaupun kontraknya ada. Ini kuatnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah begitu dilulukan? Karena Rasulullah itu memiliki wilayah atau wewenang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menyembah Rasulullah, bukan. Orang mengadakan maulid, orang mengadakan ziarah dan semacamnya. Mereka bukan menyembah kubur, bukan menyembah Rasulullah. Perlu diperhatikan. Orang datang ke makam aulia, dia bermunajat di sana, bukan meminta kepada kuburannya, tapi memang ada wilayah-wilayah khusus yang telah Allah berikan kepada para aulia. Itu tawassul. Sampean kalau sakit mata contohnya, ini bagian urusan wilayah ya, saya cerita sedikit. Ini biar paham, kelompok-kelompok sebelah biar paham lah. Ya, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang terserah, kan ngaruh. Biar paham. Setiap orang pun memiliki wilayahnya masing-masing, kemampuan. Kalau sakit mata pasti datang ke dokter spesialis mata, entar ke spesialis umum, entar ke dokter umum, tak jelas. Jadi mun sakit kopeng entar ke spesialis atau tenggorokan, ya hati-hati lah. Mun penyakit dalam, ya ada spesialisnya semua. Wali itu seperti itu. Wali ada wali urusan kerezekian, ada urusan kapangkatan, ada urusan macam-macam. Semua itu di bawah komando Rasulullah. Rasulullah itu memiliki kemampuan memberikan syafaat kepada umatnya kelak di akhir kiamat ini, di hari akhir ya, hari kebangkitan. Itu karena memang sudah mendapat mandat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah, bukan menyekutukan Allah. Jadi kalau orang tidak mau kepada wali, tidak mau tawassul, ya sudahlah, tidak usah ke dokter. Iya kan? Tidak usah ke dokter. Sakit langsung nyabu aing, ya, atau minta langsung Allah sakit. Awal sakit. Terus tahu amun tak entar ke dokter. Iya kan? Jadi kalau dikasih kenikmatan seperti itu lakukan. Itu wewenang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati. Karena jika tidak dinikmati, khawatir masuk ke dalam kelompok summiya baghidullah. Orang yang dikatakan, yang disebut atau dijuluki membenci Allah Subhanahu wa ta'ala, mu'adiyan li ni'matillahi ta'ala, termasuk orang yang memusuhi nikmat-nikmat Allah. Khawatir seperti itu. Biar paham. Jadi harusnya banyak diskusi seperti itu, menggali. Ini bukan pembodohan, membuka wawasan. Karena di saat kalau saya dianggap sebuah pembodohan, kalian tidak akan saya bolehkan mencari sebuah rujukan. Tapi kalau banyak kelompok-kelompok, tidak boleh cari rujukan ke sana, tidak boleh cari rujukan ke sana. Kep-kep, iya. Dibudi masak bukan masak karena tulen itu bejeng. Iya, tahukah bejeng kan? Matang bukan waktunya, itu bejeng namanya. Jangan orang matur. Kelihatan matang tapi rasanya tidak enak. Itu bejeng. Jadi hati-hati mencari guru kalian ini. Ya, ngaji lebur ke YouTube ning ku gambus wae. Yang ini ngaji gambus selawatan atau ngaji ya, yang sekiranya bermanfaat, yang mengajak kepada sebuah penjabaran atau wawasan, luas wawasan lah. Kep aing we air sebersih-bersihnya air kep dadi aing pacaran. Iya kan? Jadi comberan. Air saja ada kadaluarsanya, expired lama karena kebanyakan kep. Iya, karena lama-lama enggak boleh. Coba kalau dialirkan, artinya boleh dia alirkan jadi air yang bermanfaat. Berarti seperti banyak lah. Saya kira kelompok-kelompok mereka itu sama saya tak logis lah. Tak logis, tak masuk logika sama sekali. Mereka terbentur dengan fatwa-fatwanya sendiri. Ya kira-kira seperti itu. Saya mau ngaji tafsir, tidak mau membahas tentang ya seperti itu, walaupun sedikit menyinggung ya. Walaupun sedikit. Ya karena orang seperti itu sudah tidak masuk peringatan. Ya entah mereka masuk golongan orang takwa atau orang apa. Bisa jadi takwa atau karena takut sama yang tua.
Ya, yang penting pada intinya semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang telah terjadi perjalanan dari umat-umat sebelumnya, sehingga kita bisa memotivasi diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang musleh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina wa idh qala Musa liqaumihi al-ayah sadaqallahul azim wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi